perkenalkan, nama saya Nabila Lidianisa dengan NIM F1E325037 dari ruang 02. Sebelum kita masuk ke kode penjelasannya, saya akan ngejelasin projectnya terlebih dahulu. Nah, project ini adalah mini project dengan judul Simple Personal Finance Tracker. Dibuat dengan Python. Pembuatan mini project ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan pribadi dengan fitur tracking, seperti isinya ada pemasukan dan pengeluaran, pembuatan laporan bulanan, dan ekspor data ke file CSV. Proyek ini akan menguji kelompok kami dalam menggunakan konsep-konsep Python yang telah dipelajari, termasuk kondisi, perulangan, rekursi, fungsi, file input-output, exception handling, dan operasi matematika dasar. Nah, lanjut ke kode penjelasan. Di baris pertama, program diawali dengan import CSV. Baris ini digunakan agar program bisa membaca dan menulis data ke dalam file CSV, karena seluruh data transaksi disimpan dalam format tersebut. Setelah itu ada import OS yang berfungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi, khususnya untuk mengecek apakah file CSV sudah ada atau belum. Selanjutnya, from datetime, import datetime digunakan agar program bisa memvalidasi dan mengolah format tanggal sesuai standar yang ditentukan. Di baris selanjutnya yaitu ada file transaksi sama dengan transaction.csv. Berfungsi sebagai penanda nama file utama tempat semua data transaksi disimpan. Dengan menggunakan variabel ini, nama file tidak ditulis berulang-ulang di dalam kode, sehingga lebih rapi dan mudah diubah jika suatu saat diperlukan. Nah, lanjut lagi kita ke fungsinya. Di fungsi pertama kita memiliki validate amount. Fungsi ini menerima parameter jumlah yang berasal dari input pengguna. Seluruh proses validasi dibungkus dalam blok try agar kesalahan input bisa ditangani dengan baik. Baris selanjutnya yaitu value sama dengan float, buka kurung jumlah tutup kurung. Mencoba mengubah input pengguna menjadi tipe data float. Jika input bukan angka, baris ini akan langsung memicu error. Setelah itu berhasil dikonversi, program mengecek apakah nilai tersebut kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, program secara sengaja melempar value error karena jumlah uang tidak boleh 0 atau negatif. Jika semua kondisi valid, nilai tersebut dikembalikan sebagai hasil fungsi. Apabila terjadi kesalahan apapun selama proses ini, blok accept akan menangkapnya dan menampilkan pesan bahwa input jumlah uang tidak valid. Lanjut ke fungsi kedua yaitu validate date. Digunakan untuk memeriksa apakah format tanggal yang dimasukkan pengguna sudah sesuai. Program ini mencoba mengubah input tanggal menjadi objek datetime menggunakan format years, strip moon, strip day. Jika format tanggal salah, maka akan terjadi value error. Program akan menampilkan pesan kesalahan yang mengarahkan pengguna untuk menggunakan format tanggal yang benar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi load transaction. Program pertama-tama membuat list kosong bernama transaksi yang akan digunakan untuk menampung seluruh data transaksi. Baris if not os.path.access buka kurung file transaksi digunakan untuk mengecek apakah file CSV sudah ada atau belum. Jika file belum ada, artinya ini adalah pertama kali program dijalankan, sehingga fungsi langsung mengembalikan list kosong tanpa error. Lalu, jika file CSV tersedia, program mencoba membukanya menggunakan mode baca. File dibuka dengan encoding UTF-8 agar karakter dapat dibaca dengan benar. Program kemudian membuat objek dict reader yang memungkinkan setiap baris CSV dibaca sebagai dictionary. Melalui perulangan, setiap baris transaksi dimasukkan ke dalam list transaksi. Apabila terjadi kesalahan, misalnya file rusak atau format CSV tidak sesuai, program akan menampilkan pesan bahwa CSV korup atau format salah. Setelah proses selesai, fungsi mengembalikan data transaksi yang telah dibaca. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke fungsi save transaction. Berfungsi menyimpan seluruh data transaksi ke dalam file CSV. Program membuka file menggunakan mode tulis, sehingga data lama akan diperbarui dengan data terbaru. Daftar file names didefinisikan untuk menentukan struktur kolom CSV agar sesuai dengan data transaksi. Objek take writer kemudian dibuat untuk menuliskan dictionary ke dalam file CSV. Program menuliskan header terlebih dahulu, lalu melalui perulangan setiap transaksi ditulis satu persatu ke dalam file. Dengan cara ini, seluruh perubahan data akan tersimpan secara permanen.
Lanjut lagi ke fungsi tambah transaksi. Di fungsi tambah transaksi, program menampilkan judul menu agar pengguna tahu bahwa ia sedang berada di fitur penambahan transaksi. Seluruh proses input dibungkus dalam blok try untuk mengantisipasi kesalahan input. Program meminta pengguna memasukkan tanggal transaksi lalu memvalidasinya menggunakan fungsi validate date underscore date. Jika format tanggal salah, proses akan langsung dihentikan. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan jenis transaksi, apakah pemasukan atau pengeluaran. Input ini diubah menjadi huruf kecil agar konsisten. Jika jenis transaksi tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan fungsi menggunakan return. Program kemudian meminta kategori transaksi diikuti dengan jumlah uang. Input jumlah divalidasi menggunakan validate underscore amount untuk memastikan nilainya berupa angka dan lebih besar dari 0. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan deskripsi transaksi sebagai keterangan tambahan. Semua data telah dimasukkan kemudian digabungkan dalam bentuk dictionary dan ditambahkan ke dalam list transaksi. Nilai jumlah diubah menjadi string agar sesuai dengan format penyimpanan CSV. Setelah data berhasil ditambahkan, fungsi save transaction dipanggil untuk menyimpan seluruh transaksi ke file CSV. Jika proses berhasil, program menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil ditambahkan. Jika selama proses terjadi kesalahan, input block accept value error akan menangkapnya dan menampilkan pesan error tanpa menghentikan program secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya atau kode selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Jeffrey Fabianmaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Fabianmaker dengan NIM F1E325007 dari program studi informatika dari kelas R002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu untuk proyek akhir dari mata kuliah pengenalan pemrograman. Di sini langsung saya jelaskan. Untuk baris ini tuh maksudnya mendefinisikan sebuah fungsi bernama lihat transaksi. Parameter transaksi berisi kumpulan data transaksi yang disimpan dalam bentuk sebuah list. Langsung bagian sini, ini tuh menampilkan judul di terminal dengan judul lihat transaksi. Nah, sini juga akan menampilkan pilihan transaksi yang dapat dipilih oleh user. Sini ada 1, semua, 2, pemasukan saja, 3, pengeluaran saja. Nah, lanjut ke sini. Sini maksudnya program meminta user menginput pilihannya. Jadi program meminta user menginput pilihan dari 1 sampai 3. Nah, lanjut ke sini. Bagian ini itu percabangan. Jadi dijalankan apabila user menginput 2 dan untuk menampilkan pemasukan saja. Nah, lanjut ke sini. Baris ini tuh menggunakan list comprehension untuk memfilter data transaksi. Jadi untuk yang sini tuh variabel T itu maksudnya untuk mempresentasikan satu transaksi. Nah, jadi hanya transaksi dengan nilai jenis sama dengan masuk yang akan dimasukkan ke dalam list filtered. Nah, jika user menginput 3, maka akan menjalankan yang ini, memfilter transaksi dengan jenis keluar dan menyimpannya ke dalam variabel list filter. Lanjut ke sini. Untuk yang ini, jika pengguna menginput selain 2 dan 3, maka semua transaksi akan ditampilkan.
Itu maksudnya. Sini lanjut ke sini. Sini maksudnya tuh ngecek apakah list filtered ini kosong. Nah, jika kosong, maka akan menampilkan pesan tidak ada transaksi. Maka return yaitu menghentikan fungsi. Lanjut ke sini. Bagian yang ini. Bagian ini tuh menampilkan header kolom, yaitu ada tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan deskripsi. Ya, jadi ini tuh untuk mudah dibaca, transaksinya mudah dibaca. Untuk yang ini tuh maksudnya melakukan perolongan untuk mengakses setiap data transaksi yang telah difilter. Lanjut untuk yang ini, bagian yang ini. Bagian ini tuh menampilkan isi transaksi menggunakan f-string dengan mengambil nilai dari dictionary T. Nah, lanjut ke bagian yang ini. Ini juga mendefinisikan fungsi dengan nama laporan bulanan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan bulan. Sini menampilkan judul dengan judul laporan bulanan. Lanjut ke bagian yang ini. Sini program meminta user menginput bulan dan tahun. Sini contohnya misal 2025 bulan 12. Nah, bagian yang ini itu memfilter transaksi berdasarkan bulan menggunakan start with, sehingga hanya transaksi pada bulan tersebut yang diambil. Nah, di sini juga akan dicek apakah tidak ada transaksi pada bulan yang dimasukkan. Jadi, apabila tidak ada transaksi, maka akan menampilkan pesan tidak ada data pada bulan tersebut dan fungsi dihentikan. Nah, lanjut ke bagian yang ini. Jadi, itu maksudnya menghitung total pemasukan dengan menjumlahkan seluruh nilai jumlah dari transaksi yang bertipe masuk. Nah, dan ini juga menghitung total pengeluaran sama dengan caranya sama dengan yang sebelumnya, tidak berbeda. Sini ada saldo, yaitu menghitung saldo akhir dengan mengurangkan dengan pengurangan, yaitu total masuk dikurang total keluar. Jadi atau pengeluaran pemasukan dikurang pengeluaran. Dan sini akan menampilkan ringkasan hasil perhitungan keuangannya. Jadi ada pemasukan, pengeluaran, dan saldo, dan akan ditampilkan. Sini pengecekan untuk mencegah pembagian dengan nol saat menghitung saving rate. Nah, sini saving rate sama dengan total masuk dikurang total keluar dibagi total masuk dikali 100. Nah, itu untuk rumus saving rate-nya, yaitu menghitung persentase tabungan dari total pemasukan. Nah, jika tidak ada pemasukan, maka saving rate ditetapkan sama dengan 0. Nah, sini coba yang ini menampilkan nilai saving rate dengan 2 angka di belakang koma. Nah, lanjut. Kategori keluar
sama dengan kurung kurawal kosong, yaitu maksudnya membuat dictionary untuk menyimpan total pengeluaran berdasarkan kategori. Lanjut ke sini, forte in bulan data, yaitu maksudnya melakukan iterasi terhadap seluruh transaksi bulan tersebut. Lanjut bagian yang ini if t jenis sama dengan keluar. Ini memastikan hanya transaksi pengeluaran yang akan diproses. Nah, dan lanjut ke sini dan menambahkan jumlah pengeluaran ke kategori yang sesuai. Sini get ini maksudnya digunakan untuk menghindari jika kategorinya belum ada, menghindari error. So bagian sini untuk kategori keluar, maka di sini lanjut ke sini. Ini itu menentukan kategori dengan total pengeluaran tertinggi. Dan sini menampilkan kategori dengan pengeluaran yang tertinggi. Nah, jadi akan ditampilkan pengeluaran tertingginya atau top kategori. Lanjut ke sini. Ini buat judul dengan judul persentase pengeluaran per kategori. Ada melakukan perulangan untuk setiap pasangan kategori dan total pengeluaran. Lanjut ke sini. Yang sini tuh bagian ini menghitung persentase pengeluaran tiap kategori terhadap total pengeluaran dan menampilkan persentase pengeluaran per kategori. Nah, bagian ini itu memanggil fungsi export data untuk menyimpan laporan bulanannya ke file CSV. Nah, lanjut ke bagian yang ini. Dev export data itu maksudnya itu mendefinisikan fungsi untuk mengekspor data ke file CSV. Dan bagian yang ini with open nama mode write. Nah, jadi ini membuka atau membuat file CSV dengan mode write atau menulis. Nah, bagian yang ini itu maksudnya menentukan kolom dalam file CSV. Nah, itu ada tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan deskripsi. Nah, bagian yang ini writer membuat objek CSV menggunakan dictionary dan menulis write header atau kolom yang ini ke file CSV. Dan sini bagian yang ini, untuk bagian yang ini itu maksudnya menuliskan setiap transaksi ke dalam file CSV. Dan di sini akan menampilkan pesan bahwasannya proses ekspor berhasil. Data berhasil diekspor ke nama, variabel nama. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasannya dari saya. Apabila ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk penjelasan berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aulia dengan NIM F1 E325026. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya Jeffrey tadi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard. Nah, untuk bagian dashboard ini, pertama itu kita bikin dulu dev dashboardnya nih. Penggunaan dashboard ini itu untuk mendefinisikan fungsi dashboardnya nanti. Setelah itu, kita bikin nih bagian printnya, print dashboard. Nah, printnya ini gunanya nanti untuk tampil di bagian terminal. Kenapa menggunakan garis miring N ini? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu, gunanya itu untuk membuat garis baru. Nah, setelah kita bikin bagian untuk dev sama terminalnya, kita bikin nih rumusnya. Nah, untuk rumus total masuk dan total keluarnya itu sama ya, bisa terlihat di sini. Beda itu angka yang kita input nanti. Nah, kita masuk saja total masuk itu pertama itu kita bikin dulu nih bagian sum. Sum ini kegunaannya untuk menjumlahkan semua nilai nanti. Setelah itu kita ini bagian float jumlah ini. Nah, ini itu gunanya untuk mengubah jumlah dari string ke angka. Jadi, nanti dia setelah string itu diubah ke angka, nanti jadi ini difilter. Nah, filternya ini hanya untuk transaksi masuk karena kan ini dia total masuk nih. Nah, nanti setelah itu dia masuk ke ini if if t jenis masuk nih. Nah, kegunaannya ini sebagai loop setiap transaksi. Nah, ini sama juga nih dengan ini tadi cuman bagian ini untuk eh, pengeluarannya. Langsung saja masuk ke rumus saldo. Saldo dashboard ini rumusnya itu total masuk di kurang total keluar. Jadi nanti kan ini kan misalnya nih masuknya 1 juta atau berapa, nanti dia dikurang dengan total keluarnya. Total keluarnya nih berapa? Misalnya 500.000. Jadi kan hasil saldonya tinggal 500.000. Nah, nanti dia di print nih di bagian ini. Bagian print itu kegunaannya untuk ini tadi hasil dari saldo tadi. Jadi nanti saldonya ditampilkan ke layar menggunakan f-string agar variabelnya bisa langsung dicetak. Nih, f-stringnya nih, di bagian ini. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, bagian ini. Print ini kegunaannya untuk menampilkan judul transaksi baru. Nah, nanti forte in transaksi ini kegunaannya itu sebagai loop. Jadi dia, oh bukan, maaf, salah. Kok lupa. Kegunaannya itu sebagai ini, ambil data dari 5 elemen terakhir. Nah ini nih 5 data ini, tanggal, jenis, kategori, jumlah. Nah, nanti 5 data itu dimasukkan ke bagian dalam print tadi, dalam print ini tadi nih. Tanggalnya berapa, jenisnya apa, kategorinya apa, jumlahnya apa. Jadi secara singkat atau rangkuman dari dashboard ini yaitu pertama untuk menampilkan saldo terkini. Yang kedua, dia untuk menghitung total pemasukan dan pengeluarannya. Dan yang ketiga itu menampilkan 5 transaksi terakhir. Nah, ini kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang awalnya yaitu Nabila dan Jeffrey. Di sini kan kita sudah bikin modul atau fungsinya nih dari validation sampai dashboard. Setelah itu ngapain lagi nih? Setelah dibuat ini, kita bikin main pay-nya. Apa kegunaan main pay ini? Kegunaannya untuk menjalankan bagian utilitas tadi. Jadi, kenapa nggak langsung di utilitas saja dibuat? Karena sebenarnya bisa. Cuman ini kan kita bisa lihat nih sudah sampai 171 daripada banyak, bisa sampai 200 atau eh, 300 mungkin. Bagusnya kita bikin mainnya ini di tempat yang berbeda. Oke, yang pertama itu kita bikin di main PY itu import CS. Apa nih kegunaannya? Itu kegunaannya untuk mengimpor modul SES.
ini digunakan untuk menghentikan program secara langsung nantinya. Nah, setelah itu kita buat nih from utilities import. Nah, ini nih bagian modul atau fungsi yang kita buat tadi nih. Jadi dia akan mengimpor bagian step utilis dashboard, export, monthly report. Nah, ini nanti diimpor ke dalam main PY-nya. Nah, setelah itu kita bikinlah dev sama kayak di dashboard sama fungsi sama dengan fungsi tadi yang lain untuk mendefinisikan atau definisi dari main menunya ini. Setelah itu kita bikin transaksinya. Transaksi sama dengan load transaction. Nah, kegunaannya itu memanggil fungsi load transaction. Nah, dia nantinya membaca data transaksi dari file dan menyimpan hasilnya ke variabel transaksi. Nah, dia ini biasanya tuh berupa list of dictionary. Kita bikinlah bagian ininya lagi, while true-nya. Nah, ini nih untuk nantinya di bagian apa terminalnya nanti. Setelah nanti nanti kita jalankan nanti akan terlihat. Nah, di sini kan sampai exit aja nih. Jadi dia sebagai penutup atau breaknya. Nah, kita langsung aja ke pilihan nih. Pilihan input, pilihan dalam kurungnya itu pilihan menu. Nah, di sini nih nantinya nantinya waktu di dashboard kita dapat pilihan nih. Misalnya kalau kita ngetik satu, dia bakal keluarnya dashboard transaksi. Nanti kita milih pilihan dua, dia nantinya keluar transaksi apa namanya? Ini tambah transaksi. Pilihan tiga, lihat transaksi. Ini eh, secara sederhana kegunaan itu untuk nih semuanya ini sampai bagian ini secara sederhana itu untuk memilih menu dan memanggil fungsi dari ini tadi dari modul modul tadi sama ini dia menampilkan outputnya sekalian juga. Setelah itu kita langsung saja di bagian ini nih kan berbeda dari yang lain nih ada SJS exit. Sini nih kegunaannya karena dia di nomor 6 atau keluar program makanya ada SJS.exit. Nah, kegunaan dari SJS.exit ini nih untuk menghentikan programnya nanti. Jadi kan takutnya nge-crash atau nggak berhenti-berhenti, jadi kita pakai SJS exit. Bisa juga kita menggunakan break sebenarnya. Oke, di sini kita juga membuat else. Nah, di sini misalkan ini kan pilihan sampai 6 nih. Cuman nanti kalau kita ketik 7, berarti kan dia tidak termasuk dalam ini tadi salah satu pilihan, maka nanti keluarnya pilihan menu tidak valid. Oke, kita masuk ke bagian ini. Nah, kegunaan itu if name sama dengan main ini kegunaannya untuk mengecek file tadi. Apakah file ini dijalankan langsung atau tidak. Dan kegunaan bagian ini, nah ini kan kita menggunakan try dan expect. Nah, kegunaannya itu untuk menjalankan fungsi menu dan nantinya misalnya kita ada salah ketik tuh. Nah, kalau salah ketik dia programnya bakal berhenti. Kegunaannya ini ya try expect ini kan pada dasarnya menangani error. Nah, misalnya ya itu tadi seperti kita ngetik salah atau macam-macam jadi dia langsung akan menghentikan program. Ehm, itu aja sih sebenarnya untuk main.py ini. Kegunaan main.py ini sebenarnya secara ringkas untuk menjalankan utilities tadi. Nah, setelah kita misalnya nih, ini kan saya coba orang nih. Nah, bisa kita lihat nih kan simpelnya apa namanya nih dashboardnya. Nah, ini nih munculnya karena ada main PY ini tadi. Kalau nggak ada main PY ini, utilitiesnya nih nggak bakal bisa digunain karena tidak ada fungsi mainnya. Misalnya nih, kita bikin nih, misalnya kita bikin dua, tambah transaksi. Kita enter kan, tambah tanggalnya nih, misalnya 2025, bulan 11, tanggal 5, tanggal 4 lah, enter.
Nah, jenis masuk atau keluarnya kita bikin masuk. Kategorinya anggap aja gaji. Nah, jumlah yang diterima anggap aja 3 nih. Nah, deskripsinya ini kita bikin saldo. Bentar. Nah, ini kan sudah masuk nih berarti nih. Nah, kita tinggal lihat nih di transaksi CSV-nya. Nah, kan itu ini kemarin bagian ini sebenarnya sudah saya buat ke jauh hari ya. Makanya ada ini. Jadi ini bukan error. Nah, ini kan yang kita maksud nih. 2025 bulan 11 tanggal 4. Sama dengan yang di bagian terminalin tadi. Kategorinya itu kategori jenisnya itu masuk, kategorinya itu gaji. Maaf, jumlahnya itu ini 3 juta dan deskripsinya saldo. Nah, kan sudah mirip tuh. Nah, berarti programnya ini berjalan dengan lancar ya. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.